Sudah ada info resmi penyaluran PT Pos dalam bentuk bantuan tunai PKH dan program sembako tahap 1. Hari ini dari info yang sangat akurat dari petugas pos bahwasanya dana sudah tersedia dan daftar nominatif sudah dikantongi. Dijadwalkan pencairan mulai akhir pekan besok, Sabtu dan Minggu. Siapkan KTP, kartu keluarga untuk mempermudah proses pencairan. Nah, apakah BLT BBM juga akan disalurkan? Karena banyak sekali berita yang mengabarkan pencairan BLT BBM mulai dicairkan dan tentunya kabar ini sangat dinanti-nantikan mengingat pencairan BLT BBM bisa mengungkit daya beli masyarakat. Apalagi saat-saat menjelang bulan suci Ramadan, kebutuhan akan meningkat seiring pada momen tersebut daya konsumtif masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu, mari kita cek faktanya. Kemudian, bagi KPM di seluruh Indonesia yang pencairan Bansos PKH dan BPNT tahap satunya via PT Pos, pastikan sudah tahu bocoran jadwal cair di daerahnya. Oleh karena itu, simak informasi lengkapnya. Saya akan kembali menginformasikannya kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Halo semua teman-teman, alhamdulillah ternyata betul yang disampaikan oleh Menteri Sosial pada apel pagi di Kementerian Sosial Senin kemarin tanggal 17 bahwa penjadwalan pencairan akan dituntaskan menjelang bulan Ramadan tiba. Nah, amanah dari Menteri Sosial ini sepertinya kode keras kepada PT Pos untuk segera mengejar penyaluran melalui kartu KKS Bank Himbara yang terlebih dahulu menyalurkan dan dipercepat di pekan ini. Dan alhamdulillah informasi di daerah kami di mana admin PT Pos menyampaikan pesan melalui saluran WhatsApp bahwasanya dana PKH dan BPNT sudah siap dan PT Pos tengah mempersiapkan dan mengirimkan undangan pencairan mulai hari ini. Sekali lagi alhamdulillah patut disyukuri dikarenakan menjelang bulan Ramadan ini kebutuhan pokok biasanya akan naik sehingga otomatis daya beli masyarakat berkurang. Nah, oleh karena itu dengan penyaluran bantuan sosial dan BLT tentunya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, utamanya kelas ekonomi menengah ke bawah. Nah, mengenai jadwal penyaluran di PT Pos dengan terbitnya daftar nominatif dan undangan pencairan, maka resmi PT Pos menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 1 untuk alokasi 3 bulan pencairan. Artinya KPM BPNT akan mendapatkan bantuan langsung tunai Rp600.000 dan bantuan tunai PKH disesuaikan dengan jumlah kategori yang dimiliki. Selanjutnya mengenai jadwal penyaluran PT Pos, menurut informasi yang ada di daerah kami, PT Pos mulai mengedarkan dan menginformasikan baik secara offline dan online pemberitahuan jadwal penyaluran yang akan dimulai besok Sabtu dan Minggu dan berlanjut di hari-hari setelahnya hingga penyaluran tuntas. Dan diperkirakan jadwal penyaluran pos sekitar 1 minggu lebih dalam penyaluran. Namun perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dalam proses menuju pencairan dana bansos di kantor pos, setiap daerah memiliki jadwalnya masing-masing. Dalam artian bahwa masing-masing wilayah daerah maupun kecamatan itu memiliki jadwal pengambilan uang bansos tahap 1 di PT Pos yang berbeda-beda. Maka dari itu pihak pendamping sosial akan menyampaikan jadwal pencairan bagi para KPM mengenai jadwal di daerah kerjanya masing-masing. Dengan mengetahui jadwal pencairan di daerahnya masing-masing, harapannya KPM dapat mengambil bantuannya sesuai dengan jadwal dan tidak ada lagi KPM yang tidak mengambil bantuan dikarenakan minimnya informasi. Nah, ini baru diperhatikan betul ya teman-teman, karena manakala bantuan di kantor pos tidak diambil sesuai dengan jadwal dan masa penyaluran sudah tertutup, maka KPM akan ditandai gagal salur yang mengakibatkan bantuan berikutnya itu tidak akan cair lagi. Nah, oleh karena itu PT Pos Indonesia siap membagikan surat undangan pencairan secara bertahap ke setiap daerah atau ke kantor pos cabang di masing-masing titik lokasi. Maka setiap KPM dari KPM Bansos PKH dan BPNT juga harus memastikan bahwa KTP dan KK masing-masing masih ada dan sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menuju ke loket atau juru bayar PT Pos Indonesia. Nah, jadi perlu diingat ya teman-teman, 2 berkas yaitu KK dan KTP harus dibawa ke kantor pos setempat ketika hari pengambilan dana bansos tahap 1. Nah, kalau teman-teman mendapatkan undangan penyaluran, agar undangan dibawa serta untuk penyaluran di kantor pos.
Kemudian ada pertanyaan dari banyak KPM mengenai jadwal penyaluran BLT BBM, apakah juga akan dicairkan di kantor pos? Nah, perlu diketahui bahwa bantuan langsung tunai BLT bahan bakar minyak BBM untuk tahun 2025 akan digulirkan pemerintah agar dapat membantu masyarakat dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM dan inflasi global yang mempengaruhi daya beli, terutama bagi keluarga rentan. Program ini juga menjadi upaya pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM yang berbasis komoditas menjadi subsidi berdasarkan penerima. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam mendukung masyarakat Indonesia yang membutuhkan dan menghindari bengkaknya dana subsidi karena tidak tepat sasaran. Mengenai penyaluran BLT BBM, sebagaimana informasi di awal bahwa KPM penerima akan dibuatkan rekening khusus menggunakan rekening bank dan bisa jadi PT Pos juga akan ditunjuk dalam penyaluran. Penyaluran dana BLT BBM kali ini akan menggunakan skema digital yang lebih modern guna memastikan transparansi dan akurasi penerima. Dengan pendekatan berbasis teknologi, bantuan ini diharapkan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Meski jadwal pencairan BLT BBM 2025 belum diumumkan secara resmi, informasi seperti skema, syarat penerima, dan mekanisme pencairan telah diumumkan. Namun, apakah akan dicairkan bersamaan dengan penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap 1? Nah, hingga hari ini belum ada informasi resmi dari pemerintah, teman-teman. Dan adapun jadwal pencairan BLT BBM 2025 meski belum diumumkan pemerintah, namun untuk mengetahui informasi terbaru bisa mencari tahu melalui situs resmi Kementerian ESDM. Adapun tujuan penyaluran BLT 2025 merangkum dari berbagai sumber. Ada 3 tujuan utama dari program BLT 2025. Nah, berikut ini tujuan penyaluran BLT 2025, yaitu yang pertama, bantuan finansial langsung ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga miskin dan rentan miskin. Yang kedua, dengan mengalihkan subsidi BBM yang sebelumnya tidak tepat sasaran, bantuan ini menjadi lebih terarah dan efektif dalam membantu masyarakat. Yang ketiga, program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.